Bitcoin terkoreksi 1,5% dan sekarang berada pada level 27.500. Ini adalah level krusial di mana kalau Bitcoin tidak mampu bertahan pada support ini, ada probabilitas Bitcoin akan mengalami koreksi lanjutan menuju ke level 25.000 atau mungkin bisa lebih under dari itu. Apakah ada faktor perang di Israel turut berpengaruh terhadap turunnya Bitcoin? Buat kalian yang penasaran, simak penjelasan uang receh sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel uang receh, mari bersama-sama kita dukung channel uang receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel uang receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya. Kita mulai dari konflik yang semakin panas di Timur Tengah antara Israel dengan Hamas. Sebenarnya ini bukan konflik baru. Pertama kali pihak Israel menyatakan perang itu sudah mulai sejak tahun 1973. Lantas apa yang menjadi masalah ke market? Karena ini bisa dibilang perang lama. Permasalahan bertambah ketika negara adidaya Amerika Serikat ikut turut campur dengan perang tersebut. Sebagaimana kita ketahui, negara Israel merupakan sekutu lengket dari Amerika dan dikabarkan CNBC pada 8 Oktober tahun 2023, Menteri Pertahanan Amerika akan mengirim armada tambahan untuk membantu pihak Israel. Di antaranya adalah kapal perang dan pesawat tempur. Ada kemungkinan tambahan jika Amerika itu condong ke pihak Israel. Di pihak Palestina ada Rusia dan Iran yang siap membantu. Sekarang kita bahas impact-nya ke market apa dari perang ini. Kok hampir semua market itu merah termasuk Bitcoin. Kita mulai dari US debt. Kemarin kita sempat mendengar isu bahwa Amerika Serikat kalau plafon utangnya itu tidak dinaikkan, Amerika akan mengalami yang namanya gagal bayar. Dan per hari ini uang receh sudah akses di situs debtclock.org. Ternyata utang Amerika Serikat itu sudah mencapai angka 33,5 triliun US dollar. Itu artinya sudah ada penambahan sekitar 2 triliun US dollar. Ini adalah jumlah yang sama dengan market cap kripto di saat bull market tahun 2021. Dan bisa kita lihat untuk anggaran defense atau war itu mencapai 795 miliar US dollar. Padahal sampai saat ini kita tahu Amerika Serikat itu belum lepas dari ancaman inflasi dan tindakan printing money menurut uang receh untuk tujuan war itu bukan merupakan ide yang bagus, tapi malah akan membahayakan perekonomian Amerika Serikat dan bisa berakibat inflasi akan naik lagi, bahkan mungkin resesi. Hal ini sebenarnya berkaca dari konflik sebelumnya antara Ukraine versus Rusia, di mana waktu itu Amerika Serikat juga mengirimkan bantuan militer ke Ukraine. Alhasil kita melihat semua, dampaknya adalah inflasi meninggi dan menyentuh angka 9%. Inflasi yang tinggi akan memberikan trigger untuk The Fed menaikkan suku bunga acuan lagi. Meski secara probabilitas sampai saat ini uang receh belum melihat tanda-tanda The Fed akan menaikkan suku bunga acuan, terutama untuk bulan November. 84,4% anggota masih confident untuk mempertahankan suku bunga di kisaran angka 5,25 sampai 5,5%. Menurut uang receh, akibat dalam jangka panjang kalau hal ini terus berlanjut, uang receh menilai bukan hanya inflasi yang bisa terjadi. Worst case skenario adalah US akan mengalami resesi. Seperti yang sudah uang receh tadi sampaikan, mungkin hal ini tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Bisa saja 2-3 tahun ke depan. Dan tentunya menurut uang receh lagi akan lebih susah menangani negara yang sedang resesi ketimbang menangani negara yang sedang inflasi. Apalagi kita sama-sama tahu Amerika Serikat sampai saat ini itu masih menjadi kiblat perekonomian di seluruh dunia. Kita lanjut ke kalender event. Ada 2 rilis data penting yang berkaitan dengan inflasi US, yaitu PPI dan CPI.
Masing-masing akan dirilis pada tanggal 11 dan 12 Oktober tahun 2023. Semoga hasil data tersebut masih cukup oke, sehingga semua anggapan uang receh yang tadinya negatif itu tidak menjadi kenyataan. Kita lanjut ke price action time frame daily untuk Bitcoin. Secara struktur, Bitcoin masih bergerak sideways dengan range di antara 27.500 sampai 28.000, di mana sepertinya memang sedang creating base di sekitaran area tersebut. Akan menjadi cukup bullish menurut uang receh jika Bitcoin itu mampu break di sekitaran level 28.000 ke atas. Tapi uang receh rasa probabilitas Bitcoin untuk break ke atas sekarang sudah cukup mengecil karena sentimen global tidak menunjukkan hal positif. Justru di sini uang receh melihat probabilitas jika Bitcoin itu berhasil break ke level 28.000 atau 28.500 itu hanya sekedar untuk mencari potensi lower high dari pergerakan high sebelumnya yang berada di kisaran level 29.000, dan after itu kita bakal melihat Bitcoin untuk sekali lagi mencari potensi lower low-nya yang tentunya bisa jadi lebih rendah daripada posisi 24.900. Yang jadi pertanyaan, akankah struktur cakep sejak bulan Januari itu akan terinvalidasi dan Bitcoin sukses membentuk another lower low dari posisi di sekitaran 24.800, dan worst case skenario Bitcoin bisa menyentuh ke level psikologisnya di angka sekitaran 20.000. Dan bagaimana cara kita memanfaatkan market dengan keadaan yang seperti ini? Jelas kalau kita melihat opportunity di saat Bitcoin itu berhasil rebound menuju ke level 28.000 atau 28.600, tapi kita melihat Bitcoin tidak mampu break dari level itu. Bahkan kita melihat rejection sudah mulai terjadi dan cukup kuat. Kita bisa mengambil short position, tentunya dengan menempatkan stop loss itu di swing high-nya di posisi 28.600, dan menurut uang receh target TP kita bisa kita set up di posisi 25.500, dan itu risk reward-nya adalah 1:3 teman-teman. Sisanya tinggal kita maintain saja pergerakannya. Selain itu, tentunya potensi short juga datang dari altcoin. Kalau Bitcoin koreksi, sudah pasti altcoin rata-rata akan lebih merah ketimbang Bitcoin. Kesimpulan dari video ini, global sentiment masih negatif, terutama tentang perang, yang tentunya akan berimbas ke risk asset termasuk cryptocurrency. Jadi, persiapkan diri kalian, wave mungkin akan lebih kencang. Siapkan peluru dulu, wait and see dulu sampai ada opportunity yang lebih better untuk mengambil tindakan. Sekian dulu untuk video uang receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik bisa dibantu like dan feel free untuk berkomentar jika kalian punya pendapat yang berbeda. See you on the next video.